Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini, sampai saat ini, sampai jam ini kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala yang jarang kita ingat. Ternyata usia, waktu, umur kita adalah nikmat yang begitu besar, melebihi nikmatnya sehat, melebihi nikmatnya sembuhnya penyakit, melebihi nikmatnya banyaknya uang, kendaraan, rumah. Tetapi kita seringkali lupa karena terlalu fokus kepada sakit gigi, maka nikmat umur ini kita lupakan. Karena terlalu fokus terhadap masalah di asam lambung, maka nikmat umur ini kita lupa. Terus mikirin asam lambung, mikirin berdebar-debar, mikirin lemes, mikirin sakit pegel di bagian dada, sesek. Sehingga nikmat umur dan usia ini atau usia ini kita sering melupakannya, terlalaikan. Apa akibatnya kalau lupa terhadap umur? Satu, sering menyia-nyiakan waktu. Dipakai waktunya habis bukan untuk zikir, bukan untuk mencari nafkah, bukan untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat, bukan untuk sholawat, tetapi untuk mencari-cari penyakit-penyakit, keluhan-keluhan orang. Di komentar-komentar dibaca keluhan-keluhan orang. Kemudian yang akhirnya memorinya penuh dengan memori-memori yang buruk, yang akhirnya terjadi hang pikirannya. Bagaimana cirinya hang? Ya kalau handphone, kalau laptop kita hang gimana? Lemot, susah konsentrasi. Kemudian dipakai program yang baik udah kepenuhan. Nah, begitupun memori dalam diri kita. Memori dalam diri kita pun sama. Ketika kita banyak yang mengandung negatif, penyakit-penyakit tentang hal-hal yang menakutkan, yang horor, maka akan sulit sekali kita merasakan nikmatnya untuk sholat. Lupa sholawat, lupa zikir, lupa umur, lupa anak, lupa istri, lupa suami. Lupa bahwa kita ini adalah punya tetangga. Lupa bahwa kita masih bisa makan, lupa masih bisa minum, lupa bahwa kita masih bisa melihat, mendengar, berjalan, lupa bahwa kita tidak stroke, lupa bahwa kita tidak memiliki anak yang sedang dirawat, lupa bahwa kita masih memiliki ibu dan ayah, karena fokus terhadap satu yang dirasa. Fokus terhadap deg-degan, fokus terhadap lambung, enak terus, mual terus, perih terus ya. Sehingga nikmat-nikmat yang lain lalai dan lupa. Hang itu namanya. Ke Allahnya lupa, maka terus obat apa yang belum saya cobain, dokter mana yang belum saya datengin, terapis mana yang belum saya datengin, herbal mana yang belum saya beli, cari terus. Allahnya nggak dicari, lupa di situ. Lupa bahwa kita diamanahkan anak, istri, suami oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwa sudah berapa bulan kita seperti ini. Sudah berapa tahun, tiba-tiba udah 2 tahun, udah 3 tahun. Tiba-tiba anak kita sudah besar. Kita fokus terus melihat dan merasakan apa yang kita rasa. Padahal orang lain pun merasakan keluhan itu. Ibu dan ayah kita kan merasakan keluhan-keluhan sakit pinggang, lemas, pusing, migrain. Tapi itulah bedalah orang psikosomatis dengan yang enggak. Beliau tidak psikosomatis, maka apapun yang dirasa di tubuhnya cuek. Nah tapi beda dengan kita orang psikosomatis ini. Kalau misalkan ada pun yang dirasa sedikit pun merasa bahaya, khawatir, takut. Nah itulah bedanya. Karena apa? Karena ada memori yang buruk di sini, comberan di sini. Nah, apa yang kita fokuskan dalam diri kita?
dalam hidup kita itu yang akan tersadar. Yang lainnya seakan-akan tidak tersadar. Ini contoh sahabat-sahabat sekarang kan sedang mendengarkan suara saya, sedang melihat diri saya, wajah saya, betul ya? Dan pasti sebelum saya tanya, sahabat-sahabat tidak menyadari apa yang saya tanya ini. Nih, saya tanya ya. Saya tanya nih. Coba sahabat-sahabat rasakan sekarang kalau sahabat pakai baju ya, sekarang goyang-goyangkan tubuhnya kayak gini. Terus rasakan betapa lembutnya baju itu mengenai kulit tubuh. Ada? Anda pakai baju kan? Ada? Terasa sentuhan antara kain dengan kulit? Ada? Betul? Ada ya. Saya tanya sekarang, apakah baru sentuhannya itu, sentuhan antara kulit dengan kain itu dari tadi sebelum Anda lihat video ini, atau baru saja pas saya tanya? Ternyata sudah dari tadi Anda pakai baju, sentuhan dari tadi juga. Anda jalan ke sana tersentuh karena pakai baju, ada sentuhan di situ, tapi seakan-akan tidak terasa. Kenapa? Karena tidak difokuskan. Nah, begitu saya tanya baru ada, oh iya ya, ada sentuhan ya antara kulit dengan kain. Begitupun masalah di lambung, berdebar-debar, perih, kembung, ya, lemas, nyeri, dari dulu juga ada, dirasa ada, tetapi tidak tersadar, tapi tidak disadari. Seperti Anda pakai baju dari tadi, tapi begitu tidak fokus terhadap baju, terhadap kulit, maka seakan-akan tidak ada baju itu, seakan-akan tidak ada sentuhan itu, padahal ada sentuhan itu. Setiap kita gerakan bersentuhan, tapi tidak terasa. Nah, berdebar-debar dari dulu juga ada. Lemas dari dulu juga, kalau misalnya kita kurang tidur, kurang makan, itu lemas. Kurang gula itu lemas. Nah, kembung kalau dulu juga, kalau habis makan mie, pedas, kopi, kemudian santan, kemudian singkong, itu pasti gasnya meningkat, akhirnya sendawa terus. Kok dulu nggak ada masalah? Kenapa? Karena dulu nggak difokuskan, nggak fokus terhadap lambung. Sejak kita baca-baca tentang masalah lambung, asam lambung, kemudian masalah psikosomatis, keluhan orang, sejak kejadian waktu itu tiba-tiba lemas, keringat dingin dan lain sebagainya, sejak sakit tipes misalkan, sejak saat ada yang ditakutkan, maka sejak baca-baca dan lihat-lihat YouTube tentang penyakit, maka mulai fokus ke asam lambung. Apa-apa asam lambung, apa aja yang dirasakan yang disalahin asam lambung, padahal asam lambung itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asam lambung itu bentuknya cairan, ada gasnya. Normalnya keasaman lambung itu 7,4. Nah, kalau terlalu asam 6, 5, 4, 3, 2, 1, itu keasaman lambungnya terlalu asam, meningkat keasaman lambungnya. Itu yang suka dinamakan naik asam lambungnya. Bukan naik ke sini, meningkat. Naik itu adalah keasamannya naik, angkanya turun, jadi gasnya lebih banyak. Apa yang menyebabkan gasnya menjadi banyak, asam lambungnya menjadi meningkat, angkanya turun? Apa penyebabnya? Makanan, minuman yang mengandung gas 20%. Apalagi stres, kepanikan, emosi, sensitif, dengki, iri, benci, dendam, itu juga menyebabkan keasaman lambungnya meningkat. Bahaya tidak? Nggak bahaya. Nah, kalau ada yang baca, ada yang bilang asam lambung menyebabkan jantung, tidak ada. Asam lambung menyebabkan kematian, tidak ada. Kecuali asam lambungnya itu masuk ke paru-paru, nah namanya aspirasi ya.
Kalau misalkan lebih dari 7,4, 8, 9, 10 namanya basa. Kalau 7,4 normal, netral, normal. Kalau turun asam. Kalau naik basa. Semakin basa semakin sehat, semakin bagus. Semakin asam semakin buruk, semakin gak enak, semakin gak bagus. Tapi bukan berarti bahaya. Nah, cara mengeceknya ada caranya. Yang ditetes ada, yang dicelupin ada. Tapi nggak usah ngecek kayak gitu, nggak penting karena nggak bahaya, biarin aja. Dan ingat satu, semua orang dikasih sama Allah asam lambung untuk melapisi lambungnya, supaya kalau ada bakteri, virus, dan kuman yang masuk gak sengaja itu dibunuh dulu oleh asam lambung itu. Tentaranya dalam tubuh kita salah satunya asam lambung. Baik nggak Allah? Baik. Ketika saya tanya orang tersebut, siapapun dia yang datang ke sini, kebanyakan mau diambil asam lambungnya, mau dihilangkan asam lambungnya sama Allah, mau Kang Asep. Sebelum saya jelasin, saya sudah dijelasin, mau diambil asam lambung sama Allah, jangan kalau gitu. Ternyata asam lambung itu sangat bermanfaat buat kita. Di 7,4, dan setiap orang itu naik turun. Kadang-kadang 5, kadang-kadang 7, kadang-kadang 8, kadang-kadang 5, tergantung makanan, minuman, dan stres kita. Manfaat banget kan asam lambung, saking baiknya Allah. Bayangkan kalau nggak ada asam lambung, mungkin usus kita udah rusak oleh kuman dan bakteri. Yang kedua, gunanya asam lambung, fungsinya asam lambung adalah menetralkan keasaman lambung pencernaan kita. Ketika kita makan cuka gak sengaja kebanyakan, alkohol, yang punya alkohol, yang bukan minum alkohol, soda, santan yang terlalu banyak masuk ke lambung kita, sebelum masuk ke usus maka akan dinetralkan dulu keasaman lambungnya oleh asam lambung itu, supaya tidak terlalu asam. Karena kalau terlalu asam ke usus kurang baik, akan terjadi iritasi. Yang ketiga, gunanya asam lambung itu untuk menghaluskan makanan yang ketelan sama kita nggak sengaja. Bagus nggak? Itu baru 3 secara medis. 3 fungsi asam lambung itu baru 3, padahal masih banyak. Nah kalau gitu saya tanya, asam lambung bagus tidak? Bagus. Butuh nggak sama asam lambung? Butuh. Bahaya nggak asam lambung? Enggak, karena asam lambung bukan penyakit. Asam lambung itu adalah cairan yang mengandung sedikit gas, dan itu manfaat buat kita. Nah terus bagaimana kita asam lambungnya kok meningkat terus keasamannya? Ya salah kita, makanan minuman yang salah. Dari dulu juga sama, cuman dulu mah nggak dipikirin, nggak diingat-ingat, nggak dikhawatirkan, nggak ditakutkan, maka nggak ada rasa stres di situ. Nah sekarang makannya terasa banget, kembungnya, bahkan nyesek sampai ke dada. Itu karena kita pikirkan dan kita takutkan, karena memori tentang asam lambung, mindsetnya salah, definisinya salah, yang dibacanya mungkin asal-asalan, sehingga mengatakan di dalam mindsetnya asam lambung bahaya ke jantung, asam lambung menyebabkan kematian. Itu salah mindsetnya. Nah sekarang mindsetnya ganti, asam lambung itu baik, asam lambung itu kasih sayang Allah, asam lambung itu bermanfaat, asam lambung itu adalah bukan penyakit. Asam lambung itu adalah dikatakan penyakit kalau meningkat keasaman lambungnya, itu baru namanya kan kelainan. Asam lambung penyakit dan tidak bahaya, yang seperti yang banyak orang baca, banyak orang katakan. Kan normal, mau model kita, mau profesor, mau dokter, mau ulama, mau orang biasa, orang pejabat, asam lambungnya tidak ada yang 7,4 seumur hidup, nggak ada. Walaupun makanan minumannya dijaga, karena hanya 20%. Yang 80% dari pikiran yang iri, dengki, nggak ridho, nggak syukur, kemudian tidak mau memaafkan, emosional, sensitif, ya kan? Tidak mau senyum, cemberut terus, emosi terus, marah-marah terus, panikan, was-wasan. Itu yang menyebabkan 80% asam lambungnya meningkat, jadi gasnya semakin banyak, maka terasa nggak nyaman ke daerah dada. Nah kemudian Kang Asep, kalau yang dinamakan ada juga naik asam lambungnya keluar, ada nggak? Ada.
Siapa dia? Siapa saja. Balita habis menyusu, habis mimi susu ASI ataupun DOT, itu kan. Kemudian kekenyangan, belum ditepuk-tepukirnya, keluar. Nah, ada sphincter di sini. Sphincter itu adalah klep. Dari di esophagus ini ada klep. Nah, kalau misalnya kekenyangan, kebanyakan, itu akan terbuka, kemudian akan keluar dan terasa hangat di sini, agak panas, agak sedang, itu gak apa-apa. Krolok, gumoh dalam bahasa Jawanya, olap dalam bahasa Sundanya, ya kan? Itu masalah nggak bahasa, nggak apa-apa, biarin aja. Maksudnya biasa, ya. Jangan seakan kok Kang Asep asam pengaruh ke sini, ya nggak apa-apa, biarin aja. Biar asam lambung itu ada yang meningkat tadi keasamannya, ada juga yang naik, artinya keluar, naik lagi ke atas. Nah, sampai ada ke sini asam, dan itu biarin, nggak apa-apa. Kapan siapa lagi yang kena? Kita waktu ABG, waktu remaja, atau baru-baru ini aja, atau sebelum sakit, siapa aja bisa terjadi keluarnya asam lambung. Makanan bukan cuma asam lambungnya aja, makanan, minuman yang ada di lambung itu bisa keluar lagi. Kalau contoh habis makan kebanyakan, minum sambil ketawa-ketawa, kemudian tengkurap kita ke sini, kayak keluar lagi. Pernah? Kapan? Dari dulu kita pernah kayak gitu. Kok nggak takut dulu? Kok nggak inget GERD dulu? GERD itu gastroesophageal reflux disease. Gastro itu lambung, esophageal itu esophagus, reflux itu kembali, reflux kembali dari lambung ke atas lagi. Disease, kelainan, gangguan, disease. Jadi GERD itu adalah gangguan kembalinya isi lambung ke esophagus. Nah, gangguan hanya biasa saja. Ya. Kalau GERD itu adalah betul gangguan. Kalau penyakit, kalau asam lambung itu bukan penyakit seperti tonsilitis, amandel, bukan penyakit. Amandel itu adalah bendanya. Radang amandel baru radang di amandel, atau dalam bahasa medisnya tonsil. Tonsilitis namanya radang di tonsil. Usus buntu bukan penyakit. Usus buntu itu namanya usus karena buntu segini nih, namanya usus buntu, atau dalam bahasa medisnya appendix. Nah, yang namanya usus buntunya apa? Usus buntunya sedang masalah infeksi, namanya radang usus buntu. Dalam bahasa medisnya appendicitis. Appendix itu usus buntu, sitis itu adalah titis, itu adalah radang infeksi. Jadi infeksi usus buntu itu namanya penyakit. Kalau usus buntu itu bendanya, nah kan? Tonsil bendanya, amandel bendanya, ini organnya maksudnya. Belum menjadi sebuah penyakit. Asam lambung cairannya, bukan penyakit. Nah, di sini pemahamannya diluruskan dulu. Banyak kan orang yang datang, yang konsultasi, Kang Asep saya penderita asam lambung. Emang asam lambung apa? Lo nggak tahu? Saya sebelum nerangin, jangan-jangan saya nerangin udah panjang lebar, beliau tidak tahu apa itu asam lambung, apa gunanya, sehingga datang-datang ingin dihilangkan asam lambungnya. Obat apa untuk menghilangkan asam lambung? Masya Allah. Andai kata saya, andai kata asam lambung itu tidak dikasih sama Allah di dalam tubuh kita, nggak nyampe setahun umur kita. Karena apa? Karena infeksi terjadi di usus halus. Usus halus itu tempatnya absorpsi makanan kita, di usus halus. Baru sari-sarinya masuk ke di liver, di hepar. Di hepar itu baru sari-sarinya ke darah, dialirkan ke seluruh tubuh oleh darah itu. Nutrisi menjadi sebuah nutrisi. Nah, jadi yang keras-keras itu diperbaikinya, digilingnya adalah di lambung. Kalau udah agak lembut, yang aman di usus halus. Ini harus paham dulu. Makanya kalau bertanya kepada ahlinya, kan Anda bertanya tentang mobil Anda yang rusak, jangan tanya ke saya. Saya jangan sok tahu. Kalau saya sok tahu tentang otomotif padahal saya nggak tahu ilmunya, saya menyesatkan orang banyak.
bertanya tentang masalah pupuk, masalah masalah itu pertanian, jangan ke saya, dan saya jangan soal tahu, karena saya bukan insinyur pertanian. Nah, kalau saya mengasih tahu maka akan menyesatkan banyak orang, korban daripada kesesatan yang saya sampaikan. Kemudian kalau saya itu menyadari bukan ahli di bidang handphone, nah datang orang, Kang Asep saya mau nyelesaikan nih handphone saya ada masalah nih, tiba-tiba mati, saya pura-pura bisa, otak-atik dibongkar, ngebongkar bisa, pas benerin lagi nggak bisa. Jadi bongkar bisa, pasang nggak bisa, tapi sayanya sok bisa. Nah ini yang bahaya nih, sok tahu padahal nggak tahu, pura-pura tahu padahal nggak tahu, sok pintar padahal nggak pintar tentang hal itu. Kalau nggak bisa katakan maaf saya bukan ahlinya. Sehingga walaupun kita punya mindset yang salah, definisi yang salah tentang sebuah penyakit ataupun apapun, minimal kita tidak menyesatkan orang banyak. Jadi korban orang banyak, korban daripada kesesatan diri kita. Maksudnya kesesatan pemikiran kita. Bayangkan saya kuliah tentang asam lambung aja, tentang para dokter ya, rekan-rekan tenaga medis itu kuliah tentang ilmu internis ya. Ilmu internis penyakit dalam itu 2-4 SKS. Ngomongin lambung aja, pencernaan itu sampai 2 SKS minimal. Dan sepanjang perkuliahan itu diobrolkan terus tentang pencernaan, sistem integumen lah kulit, sistem kardiovaskuler, jantung dan aliran darahnya. Dipelajari itu 2 SKS, 4 SKS. Nah, kemudian sistem endokrin, ada hormon insulin, hormon estrogen, progesteron, testosteron, dan lain kortisol, noradrenalin, banyak banget hormon. Kemudian sistem penglihatan, sistem pendengaran, sistem otak, masya Allah, sistem ginjal, sistem urinaria, banyak sistem dalam tubuh kita. Nah tiba-tiba yang bikin kita cemas, takut, serba takut itu karena kita memiliki ilmu, menyerap ilmu yang tidak meyakinkan diri kita sendiri. Karena apa? Bayangkan yang tadi dipelajarin 2 SKS, 4 SKS tentang asam lambung, tentang pencernaan, ini kita hanya baca dari beberapa kali baca aja dari Google misalkan. Hanya nonton beberapa orang dari YouTube dan ya kalau ahlinya beliau. Nah kalau bukan ahlinya gimana? Ada yang mengatakan asam lambung itu, ini Pak saya sakitnya di kepala. Oh itu asam lambungnya naik kepala. Ada yang ngomong gitu, Masya Allah. Mohon maaf ini karena ini datangnya ya, nanyanya ya ke saya, tetap ke saya, ke teman-teman yang ahli. Tanyalah sahabat kepada ahlinya ya. Tanya, kalau nanya tentang agama jangan ke saya. Kalau tentang mendetail tentang hukum-hukumnya, saya bukan ahlinya. Nanya tentang handphone, jangan ke saya, bukan ahlinya. Otomotif, jangan ke saya, bukan ahlinya. Jam Anda mati, jangan ke saya, bukan ahlinya. Saya di bidang kesehatan ya. Kemudian di bidang kesehatan dan khusus sedang psikosomatis. Kemudian hipnoterapi, dan saya mempelajari ilmu tauhid juga. Dan saya sedang belajar, sama-sama belajar dalam hidup ini. Tidak ada yang paling pintar, nggak ada dalam ilmu apapun. Allah semuanya yang terpintar, terhebat, terluar biasa. Ilmu semuanya indallah, di sisi Allah semuanya ilmu. Dan kita ilmu-ilmu yang lain, saya pun belajar ilmu tentang ekonomi, belajar ilmu tentang perkebunan, belajar pertanian,
belajar, minimal yang dasar-dasarnya kita belajar. Tetapi jangan sampai kalau belum yakin, jangan nyampaikan kepada orang lain yang tidak yakin ilmunya, karena khawatir ada orang yang langsung tersimpan di dalam memorinya dan itu menjadi sebuah belief. Nah, sahabat-sahabat, jadi sekarang apa yang kita fokuskan di dalam diri kita itu yang akan teringat selalu. Dan yang lainnya akan lupa, yang seperti baju tadi ya, baju tadi. Insya Allah sahabat-sahabat bisa dicatat ini, video ini bisa diulang-ulang, silakan bisa diulang-ulang. Adapun masalah Anda lemas, keringat dingin, gemetar, kaitannya cuma 2 saja. 3 saja. Yang pertama karena glukosanya hipoglikemi kurang dari 110. Di 40 itu udah koma, kita pingsan. Siapapun kita di 40 gula ke darahnya itu pingsan. Gula darah itu untuk menjadi energi untuk bergerak, ngomong, untuk sholat ya, itu energi untuk jalan, untuk lari, untuk energi yang dipakai. Dan dari glukosa darah, energi itu yang dirubah menjadi energi. Yang kedua untuk berpikir butuh energi, baru sisanya menjadi otot, berat badan. Maka orang yang psikosomatis banyak pikiran itu berat badannya senantiasa akan turun dan susah naiknya. Kenapa? Karena makanan, minuman menjadi glukosa darah itu menjadi energi. Energinya habis untuk berpikir yang macam-macam, mikirin orang lain, iri ke orang, dengki ke orang, mikirin asam lambung, detak jantung dipikirin terus. Nah, itu habis energinya untuk masalah itu. Kemudian gimana caranya glukosa ini supaya senantiasa stabil, bukan bagus terus, bukan. Ada kalanya kita ini turun naik, setiap jam turun naiknya itu gula. Kadang-kadang 80-90, itu 80-90 aja udah lemas, keringat dingin, gemetar, napas nggak sampai, itu gula kurang, glukosanya kurang. Kenapa? Makannya suka lupa karena fokus terhadap penyakit tadi. Makannya karbohidrat kurang sama gulanya kurang, pertama. Yang kedua, airnya kurang, terjadi dehidrasi ringan, sedang atau berat. Maka yang kedua adalah yang paling penting dalam memperbaiki masalah ansietas dan psikosomatis adalah air putihnya harus dicukupkan 1 jam 1 gelas kecil, sehingga dalam waktu kita 1 hari itu habis 8 gelas. Karena kalau dehidrasi, kurang cairan, maka ingat di otak kita hampir 90% lebih itu cairan. Kalau kurang dari 90%, kita kurang konsentrasi, serba was-was, keliengan, goyang, badannya, matanya nggak nyaman, sepet ya kan, lemas, keringat dingin, kemudian berdebar. Itu karena dehidrasi juga. Yang ketiga, kalau kita kurang gerak, kalau kita kurang exercise, latihan, gerak, jalan, maunya tiduran terus kan karena alasannya lemes. Nah, lemes karena gula rendah. Maka di sini secara medisnya itu ini 3 ini perbaiki secara medisnya: gula dan karbohidrat, air putih dan gerak. Dah itu. Kalau itu dilakukan ya, 2 jam sekali makan dan minum manisnya, 1 jam sekali air putihnya. Nah, kemudian baru yang 90% adalah mindset yang saya ucapkan tadi tentang asam lambung, tentang penyakit, tentang tadi. Dan yang 100%-nya adalah sholawat dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan yang kita tangguhkan, yang kita tebalkan dengan ilmu. Banyakin lihat YouTube tentang ilmu Allah, tentang agama, tentang indahnya, tentang bagaimana menjadi ayah yang baik, menjadi hamba Allah yang lebih hebat, lebih semangat, lebih optimis. Gimana keistimewaan orang yang sedang sakit, bahwa sakit itu adalah untuk menghapuskan dosa kita, meningkatkan derajat kita, menambah pahala kita. Ditambah dengan sholawat bisa menyembuhkan kita dengan izin Allah. Kita mohon kepada Allah dengan sholawat, dimulai dengan sholawat, banyakin, minimal 100, mau 1000, mau 2000 sekali sehari. Maka permohonan kita untuk sembuh akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Karena Nabi Adam alaihissalam 200-300 tahun taubat, minta ampun kepada Allah, sujud selama segitu banyak, tapi tidak diampuni oleh Allah. Begitu bersolawat kepada baginda ya Rasulullah, padahal Rasulullahnya belum lahir, tapi nurnya sudah ada, namanya sudah tertulis di tiangnya arsy. Maka disebutlah baginda Rasulullah SAW
Nabi Muhammad, maka diampuni dosanya. Wasilah dengan sholawat itu. Maka kita yang ingin sehat, ingin disembuhkan, doa kita ingin dikabulkan, mulailah dengan sholawat. Banyakin sholawat kita, yuk sholawat. Sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat dalam hati, sholawat kolbu. Kemudian boleh juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, silakan. Wa ala ali, bukan ali. Wa ala ali. Ali itu adalah keluarga Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat kepada Rasulullah dan kepada para keluarganya Rasulullah SAW. Mau lanjutkan wa ala ashabi ajmain, dan seluruh sahabat-sahabatnya semuanya ya Allah. Kalau saya biasa melakukan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad dengan yang seperti ini. Silakan boleh di mana saja ada. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi ketika lagi ngapain aja, lagi ngomong, ini sholawatnya jalan di hati kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Kalau dengan ini lama, di hati mah cepet. Sedang ngajar, sedang masak, sedang nyapu, sedang mau tidur, sedang di nyopir, ini gak lepas. Tahu-tahu udah 1.000, udah 3.000, masya Allah. Nah dengan sholawat itu udah jaminan dari Allah. Allah bersolawat kepada Rasulullah, malaikat semua bersolawat kepada Rasulullah. Nah kita sebagai umatnya bersolawat kepada Rasulullah supaya kita diberikan syafaat Rasulullah nanti di hari kiamat, dan supaya kita diberikan doa-doa kita lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dihapuskan 10 dosa. Dihapuskan 10 dosa ditambah 10 derajat, ditambah 10 pahala, 10 kebaikan. Allah bersolawat 10 kali kepada kita. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Banyakin senyumnya ya. Secara psikologisnya banyakin senyum. Secara tauhidnya ridho. Sambil ikhtiar, Anda ke dokter, lakukan yang Anda yakini kemana, silakan. Yang penting yang tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Berikhtiar maksimal. Ya, kunyit dikonsumsi, silakan kunyit. Ya. Tapi madu agak panas, sementara hindari dulu. Kemudian jahe hindari dulu. Kemudian apa lagi nah? Jahe yang agak panas itu hindari dulu. Kunyit aja. Kunyit ya, seperti itu. Herba-herba yang lain silakan, yang tidak mengandung gas tersebut. Oke sahabat-sahabat, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, itu sholawat Jibril. Masya Allah. Rasakan ketenangannya, rasakan nikmatnya, lakukan semuanya. Jangan hanya melakukan yang tadi, makan minum manis udah beres, kok masih gini aja. Enggak cuman itu, psikologisnya tadi dirubah, tentang asam lambung, tentang tadi ya, diulang-ulang video ini, disebarkan ke banyak orang. Kemudian yang ketiga air minum tadi, jalan kaki, kalau sepeda-sepedahan, mau keringetan, mau apapun, gak akan terjadi pingsan. Yang penting makan dulu, minum manis, air putih, dah gak bakal pingsan. Kalau takut pingsan ya gak apa-apa, cuman takut wajar. Takut pingsan wajar, takut mati ya normal ya. Mana ada orang yang gak takut mati ya, tapi bukan mati, bertemu dengan Allah. Kita ini sedang berjalan bertemu dengan Allah ke surga gak? Itu ya, orang yang Islam bertemu dengan Allah di surga. Allah dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini video yang biasa kita sampaikan di sini. Anda nggak usah datang ke klinik saya, nggak usah, karena sudah tidak tertangani lagi. Saya pun sehari cuman sekali, itu pun saya kalau nggak sedang syiar ke beberapa kota. Maka ikutin video ini, sebarluaskan kepada orang lain, stop masuk ke komunitas, dan jangan baca-baca kolom-kolom komentar-komentar yang negatif itu. Udah, Anda kalau lihat YouTube itu lihat ada ya videonya, nggak usah lihat komentar-komentarnya, kecuali yang positif. Tapi banyaknya keluh kesah melulu kan, makanya jangan dibaca. Mendingan nggak tahu daripada tahu ya. Seperti itu bagi orang yang psikosomatis, yang sedang pemulihan psikosomatis. Ya, pesan saya, jangan sekali-kali lagi mengatakan, dok saya penderita. Anda ke dokter,
Dok, saya penderita asam lambung. Dok, saya penderita gastritis. Dok, saya penderita hipertensi. Dok, saya penderita hipotensi. Dok, saya penderita mah kronis. Jangan. Mulai sekarang katakan, dok, saya pernah gula darah saya rendah, atau dok, saya pernah asam lambung saya kena gangguan terlalu tinggi, atau dok, saya sedang tinggi asam lambung saya rasakan. Kenapa? Agak kembung. Seperti itu. Jangan memvonis diri penderita, jangan. Itu sama dengan doa, karena bisa jadi takut diaminkan sama malaikat nanti. Sakit apa kamu, Chef? Saya penderita mah kronis udah tahunan. Wah, itu dicatat sama Allah, sama malaikat, diaminkan. Berarti kita seakan-akan menerima kita sebagai penderita mah kronis seumur hidup, penderita hipertensi seumur hidup. Tapi kalau tensi sedang naik, tensi kadang-kadang naik, itu boleh. Kemudian asam lambung kadang-kadang nggak nyaman, lambung kadang-kadang. Nah, bilangnya kadang-kadang, sedang, atau pernah. Sering terjadi gini, saya gak bisa tidur, gak pernah bisa tidur. Wah, bahaya itu ngomong kayak gitu. Kan didengar sama Allah, sama aja menghina Allah. Karena bukan saya gak pernah bisa tidur, Kang Asep, saya sudah sebulan gak pernah bisa tidur. Jangan bilang gitu. Saya seringnya kurang bisa tidur. Kenapa? Karena kalau gak pernah bisa tidur sebulan penuh itu gak tidur pisan, sama sekali gak tidur. Nah, berarti kita berdusta di hadapan Allah. Berarti kita kufur terhadap nikmat Allah. Kata Allah kalau menjawab, kata siapa sebulan gak pernah tidur? Kamu itu tidur itu gak bisa tidur cuman sekali-kali aja. Seminggu bisa tidur tapi kurang nyenyak. Beda sama tidak bisa tidur sama sekali. Bisa tidur tapi gak nyenyak, kurang bisa tidur, kemudian sama sekali nggak tidur. Nah, itu mah sama sekali nggak tidur, itu pagi, siang, sore, malam melek. Nah, itu baru nggak tidur. Jangan kita bisa tidur walaupun sedikit kita hilangkan itu nikmat Allah, maka Allah akan murka. Nah, kalau Allah murka, wah, bahaya kan. Wala in kafartum inna adzabillahi syadid. Kita kalau nggak terima, misalkan seminggu kita bisa tidur 2 hari, yang 5 hari nggak, agak kurang bisa tidur atau nggak bisa tidur. Jangan bilang seminggu saya udah nggak bisa tidur, udah seminggu. Jangan bilang itu. 2 malam saya bisa tidur, yang 5 malamnya saya nggak bisa tidur. Nah, tapi kadang-kadang saya bisa tidur tapi nggak nyenyak. Bilang itu karena Anda sedang bicara bukan sama saya. Anda bicara bukan sama konselor, tapi bicara dengan Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Raqib dan Atid dan Allah Subhanahu wa taala. Maka utamakan ketauhidan kita, yakin ke Allah. Allah mudah sekali menghidupkan dan mematikan kita. Allah mudah sekali memasukkan kita dalam surganya Allah. Allah gampang sekali menyembuhkan kita. Allah gampang sekali untuk memberikan apapun yang kita inginkan. Allah gampang sekali, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita lupakan Allah. Jangan pernah kita lupakan Allah. Sholawat, maka kita insya Allah akan diberikan ketenangan batin. Walaupun sedang sakit tubuhnya, tapi batin kita tenang, nyaman, indah, bahagia. Itu bagus. Ya, maka sehat jiwa, sehat raganya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.